Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selina Rizka Amatua dengan NIM 43423105 dari kelas Cloud Computing Teori C2. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan simulasi arsitektur cloud menggunakan Docker Desktop dan Docker Compose. Nah, tujuan dari praktek ini itu untuk menerapkan beberapa konsep cloud computing seperti containerization, load balancing, caching, dan database replication. Terakhir yaitu tentang high availability. Nah, di mana pada mulai di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur project-nya dulu. Sebelum saya menjalankan aplikasinya, di sini terdapat beberapa file utama. Pertama yaitu folder MySQL, di mana di sini itu berisi file init.sql. File ini digunakan untuk membuat database flat cell, membuat tabel customer, dan mengisi data awal yang akan digunakan dalam simulasi. Selanjutnya yaitu di sini terdapat folder web yang berisi filenya app.py, dockerfile, dan requirement.txt. Yang pertama yaitu di sini file app.py. Di sini itu dia akan merupakan aplikasi berbasis Flash. Jadi aplikasi ini nanti itu bertugas menerima request dari pengguna, mengambil data dari Redis atau MySQL, kemudian mengembalikan hasilnya ke browser. Jadi nanti browsernya akan menampilkan. Selanjutnya yaitu file txt ini sebagai berisi library yang dibutuhkan seperti Flash. Di sini ada Flash, Redis, MySQL connector, Python, kemudian selanjutnya yaitu Dockerfile, di mana di sini tuh untuk membuat image dari Docker dari aplikasi Flash. Dan ini ada nginx.conf. Di sini itu untuk mengatur nih sebagai load balancer yang akan mendistribusikan request ke web 1 dan ke web 2-nya. Nah, ini terakhir ada file docker compose.yml. Nah, file ini itu digunakan untuk menjalankan seluruh service secara otomatis menggunakan Docker Compose. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur dari project ini. Nah, di sini terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada Nix yang berfungsi sebagai load balancer. Kemudian terdapat dua web server. Yang pertama yaitu web 1 dan web 2. Yang selanjutnya ada Redis yang berfungsi sebagai chat server. Kemudian terdapat MySQL-nya itu sebagai di sini MySQL-nya itu ada dua, MySQL master dan MySQL select yang berfungsi sebagai database layer-nya. Kemudian alur kerjanya tuh begini. Jadi nanti pengguna mengakses aplikasi melalui Nix, kemudian Nix akan meneruskannya ke request ke salah satu web servernya. Nah, nanti web server itu akan memeriksa apakah data tersedia pada Redis. Nah, jika data tersedia, maka data langsung dikirim ke pengguna. Namun, ketika data belum tersedia, maka web server akan mengambil data dari database MySQL dan menyimpannya ke Redis untuk digunakan pada request berikutnya. Nah, di sini selanjutnya akan menjalankan perintah docker compose. Sebentar ya, teman-teman. Nah, ini dari Docker Compose. Saya sudah menjalankan beberapa kali. Nah, dari di sini terlihat bahwa beberapa service yang aktif ada MySQL. Ini ada dua MySQL master dan MySQL select. Terus kemudian ada Nix, ada Redis, ada sistem web 1 dan web 2. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa seluruh komponen arsitektur dan code berhasil dijalankan menggunakan Docker. Selanjutnya saya akan melakukan mendemonstrasikan mengenai mekanisme caching menggunakan Redis-nya. Di sini saya akan membuka ini. Ini kan tampilannya seperti ini, di mana di sini ada beberapa user. Saya buka user 1. Nah, di sini tuh chat-nya itu miss. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa datanya itu belum tersedia pada Redis, sehingga aplikasi nanti mengambil data langsung dari database MySQL. Kemudian setelah berhasil diambil, data tersebut akan disimpan ke Redis. Nah, di sini saya refresh. Nah, ini kan udah berubah menjadi hit.
Nah, ini tuh menunjukkan bahwa data itu sudah tersedia pada Redis sehingga aplikasi tidak perlu mengakses lagi pada database MySQL tadi. Nah, dengan mekanisme caching ini, performa aplikasi menjadi lebih cepat dan beban database menjadi lebih ringan. Selanjutnya yaitu menjalankan load balancing ya. Nah, kan di sini terdapat dua web, yang pertama web 1 dan web 2. Saya melakukan beberapa, tadi kan sebenarnya saya tadi sudah melakukan beberapa kali refresh. Ini untuk yang bagian web 1, web 2. Seperti ini teman-teman. Sebentar, ini dokumen web 2. Ini yang web 1. Nah, pada web 1 itu tadi terlihat bahwa web 1 menerima request dari pengguna. Selanjutnya di logs dari web 2 ini terlihat web 2 juga menerima request dari pengguna. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa Nix berhasil mendistribusikan request ke lebih dari satu server aplikasi. Dengan mekanisme ini, beban kerja itu dapat dibagi ke beberapa server sehingga sistem menjadi lebih scalable. Ini adalah ini saya menjalankan ini tuh selanjutnya yaitu simulasi failure. Coba saya cek lagi. Jadi saya mengstop kontainer web 1. Saya menjalankan docker compose lagi. Nah, ini cuma web 2 kan, soalnya web 1-nya saya stop. Nah, kondisi ini tuh mensimulasikan terjadinya kegagalan pada salah satu server aplikasi. Nah, walaupun salah satu server tadi udah dimatikan, tapi komponen lainnya itu masih berjalan. Ini termasuk ke dalam failover dan hack availability. Jadi Redis-nya itu masih aktif, database masih aktif, Nginx-nya itu masih aktif, dan web 2-nya itu masih aktif. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa konsep hack availability dari sistem itu tetap dapat beroperasi meskipun salah satu servernya itu mengalami gangguan. Nah, dalam implementasi cloud computing sendiri, mekanisme seperti ini tuh tetap dapat beroperasi, yaitu sistem itu dapat beroperasi meskipun salah satu server mengalami gangguan. Dan ini tuh sangat penting karena menjaga ketersediaan layanan bagi penggunanya juga. Nah, berdasarkan semua praktik saya dari awal sampai akhir tadi dapat disimpulkan bahwasanya sistem itu berhasil menerapkan beberapa konsep cloud computing. Yang pertama yaitu containerization menggunakan Docker, load balancing menggunakan Nginx, Redis sebagai change layer, kemudian database layer menggunakan SQL, dan high availability melalui simulasi failover. Nah, dengan arsitektur seperti ini tadi, sistem menjadi lebih cepat, lebih scalable, dan lebih tahan terhadap kegagalan dari server. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.